Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi ke podcast kelembagaan. Kali ini kita akan membahas tentang seputar keorganisasian. Perkenalkan kembali, nama saya Ridan Prasetyo. Bersama saya ada Mas Rizky Wanda menjadi moderator kedua di podcast ini. Silakan Mas Rizky disapa-sapa dulu. Oke, oke, selamat malam. Di sini kita kembali lagi ya di podcast kedua kita, pengembangan kelembagaan dengan tema How Millennial and Gen Z View Organization. Oke, mungkin bisa Mas Ridan bahas sedikit ini tujuan kita untuk apa gitu ngelaksanain podcast ini. Sebetulnya kemarin kita dari teman PPID sendiri nih kita ngerancang acara ini memang tujuannya untuk meningkatkan kembali tentang awareness kita terhadap organisasi. Makanya kita mau mengundang beberapa narasumber yang memang kompeten di bidangnya nih, yang keren-keren. Nanti kita langsung perkenalkan saja masing-masing. Tapi pada intinya untuk topik pembahasan kali ini kita ingin melihat dua pandangan berbeda lah dari teman-teman Gen Z terhadap organisasi dan juga perwakilan dari teman-teman generasi milenial seperti itu. Mantap, mantap. Berarti pemateri kita pada malam hari ini yang pandangannya udah sangat bagus lah ya kak ya, yang apa ya bisa dibilang sangat bisa mewakili ya generasi Z dan juga milenial ya kak ya. Iya, diharapkan. Mantap, mantap. Oke, mungkin kita langsung panggil saja ya untuk pemateri pertama kita yang mewakili dari pandangan milenial adalah seorang aktivis dan penggiat organisasi dan juga politik muda. Pernah menjadi ketua BEM UI 2019-2020 dan juga melalang buana sebagai speaker di berbagai webinar gitu kan, dan serta baru-baru ini berpartisipasi di kontestasi politik maju sebagai calon legislatif DPRD DKI Jakarta. Mari kita sambut Manik Margana Mahendra. Halo teman-teman, salam kenal. Selamat Halo, salam siang, kenal malam. Mas Manik. Ya, Selamat malam. Nah, sorry. Baik, untuk oke. pemateri selanjutnya akan mewakili dari pandangan teman-teman Gen Z nih. Dia adalah seorang mahasiswi yang cantik nih, dari sangat pintar dari Universitas Indonesia. Sudah berkeliling dunia juga untuk mewakilkan Indonesia di berbagai ajang konferensi internasional. Beliau juga kompeten di bidang organisasi, sang sering menjadi MC sepertinya, moderator dan juga host di berbagai acara bergengsi. Dan juga beliau ini pernah menjadi top 10 Abang None Jakarta Utara. Jadi kita sambut aja langsung Kak Alisa Natali. Oke. Halo semuanya, salam kenal. Halo, Salam kenal salam juga. kenal Kak. Oh, mungkin Silakan kita Mas Rifki. sebelum masuk ke pertanyaan inti atau pembahasan inti ya Mas ya. Jadi kita mungkin tanya satu-satu dulu gini kan. Mungkin pengalaman organisasinya gitu ya. Dan juga kesibukannya sekarang ini apa aja gitu. Mungkin kita mulai dari Mas Manik gitu. Dari pengalaman organisasi Mas Manik nih apa aja Mas. Dan juga kesibukan akhir-akhir ini apa Mas? Oke, yap. Makasih sekali lagi teman-teman untuk waktu dan kesempatannya buat ngundang dan ngobrol hari ini. Sebelumnya disclaimer kali ya. Jadi saya kan dimintanya mewakili atau merepresentasikan millennials ya, tapi kalau secara generasi gitu ya, lebih banyaknya itu sama teman-teman Gen Z gitu. Tapi di sisi lain saya juga pernah bekerja sama teman-teman millennials karena kan di kampus itu ibaratnya saya ini jembatan antara millennials dan Gen Z gitu ya. Hmm. Antara senior-senior ke yang generasi Z yang hari ini lebih banyak gitu, yang lebih dominan gitu. Akhirnya mungkin sedikit banyak tahu dan juga terpapar sama budaya atau cara berorganisasinya teman-teman millennials gitu. Dan ya somehow kata atau apa namanya segmentasi kelompok generasi itu kan juga mungkin punya biasnya masing-masing ya, entah itu bias urban atau apa. Tapi balik lagi disclaimer ini merepresentasikan pengalaman pribadi yang juga mungkin bisa merepresentasikan beberapa teman-teman yang punya pengalaman yang mirip gitu. Itu openingnya dulu.
Oke. Nah, ya jadi biar nggak dikira ini Gen Z atau millennials gitu Oh, ya. siap. Terus Opening ada aja ini kita udah panjang. Ya opening aja udah panjang nih, apalagi pembahasan nanti gitu ya. nggak oke. Jadi kalau ditanya pengalaman, sekarang ini lagi kerja di sebuah NGO yang dibentuk sendiri memang. Jadi kebetulan waktu itu habis lulus langsung kerja, sebelum lulus bahkan ya udah kerja di NGO yang fokusnya di advokasi kebijakan kesehatan. Jadi analisis kebijakan kesehatan dan lain-lain gitu ya, sampai sekarang akhirnya, dipercaya untuk bisa mendirikan sendiri NGO yang akhirnya kami kelola dan kami sudah punya, 43 enggak, sekarang udah ada 45 organisasi komunitas members yang ada di sekitar 20 lebih, kota kabupaten di Indonesia gitu. Nah, tambahannya juga adalah sekarang juga aktif di partai politik, di salah satu partai politik, jadi wakil ketua DPP dan lumayan banyak ya kegiatannya balik lagi ke kegiatan youth empowerment gitu. Jadi fokus sama isu-isu kepemudaan, isu-isu orang-orang muda gitu di sana. Tambahannya ya beberapa kali masih diminta untuk bisa memberikan kapasitasi terkait dengan organisasi misalnya atau isu-isu kesehatan masyarakat misalnya, pengendalian konsumsi rokok atau public health secara general segala macam, itu yang dilakukan dan punya beberapa komunitas organisasi orang muda ada, beberapa yang juga cukup aktif gitu ya, ada Centennials, saat ini mungkin udah nggak in charge banget, tapi masih advisor atau ada juga Tata Muda di Bogor gitu. Jadi ada beberapa organisasi komunitas yang saat ini masih ikutan gitu ya jadi member, tapi balik lagi ke kegiatan-kegiatannya mostly adalah di Indonesian Youth Council for Tactical Changes sama di partai, gitu kira-kira. Wah, Semoga menjawab. mantap. Mantap. Ah, Luar biasa sekali ya berarti Mas Manik ini ya, sangat menginspirasi juga ya. Di balik dia bekerja juga masih tetap aktif di bidang organisasi ya, begitu ya. Mantap. Jadi untuk Kak Alisa sendiri gimana? Selanjutnya nih, ini perkenalan ke Kak Alisa nih untuk background dan kegiatannya terakhir sekarang lagi sibuk apa sih kira-kira? Oke, kalau Bang Manik nih kayaknya kan kegiatan organisasinya, aku juga ada beberapa waktu semester aku ikutan organisasi mulai dari semester 2. Waktu itu ikutan BEM Visip UI. Kalau Bang Manik itu di BEM UI, aku di BEM Fakultas gitu. Jadi di situ staf pengembangan karir dan juga aktif di beberapa organisasi MUN, Model United Nation, untuk jadi organizing committee-nya untuk lombanya. Jadi kalau teman-teman belum familiar, MUN itu Model United Nations, di mana di situ tuh ada layaknya debat bahasa Inggris, tapi lebih ke kita mewakili negara-negara gitu. Dan aku juga aktif di Abang None sih paling, karena Abang None setelah kita jadi finalis gitu, dia ada kepengurusan setahun juga ya, bahkan bisa lebih gitu untuk aktif di organisasinya, untuk jadi steering committee penyelenggaranya, sampai acara-acara kayak Abnon Theater dan masih banyak lagi gitu. Tapi kurang lebihnya aku aktif di Abang None Jakarta Utara. Kurang lebih seperti itu. Berarti sekarang masih jadi pelajar aktif juga ya di UI berarti ya? Betul sekali, aku semester 8 karena kemarin baru selesai exchange di Radboud University Belanda gitu. Hmm. Jadi udah ada insight-insight lah ya, pandangan tentang PPI dunia itu kayak gimana, atau PPI Belanda gitu ya. Betul, karena kan sempat datang-datang juga ke acara-acaranya gitu. Berarti kurang lebihnya walaupun tidak tergabung secara langsung kan sudah menjadi bagian dari PPI. Gimana sih rasanya jadi pelajar luar negeri gitu ya? Kurang lebih seperti itu. Oke, oke. Ini masuk tadi Kak Alisa juga menyampaikan tentang pandangan gitu ya, pandangan untuk PPID dan juga PPI Belanda gitu ya. Mungkin faktor-faktor apa aja ya kira yang mempengaruhi pandangan milenial dan Gen Z itu terhadap organisasi gitu. Oke, kalau yang aku bisa bilang mungkin pertama kepentingannya ya, karena lihat kepentingan dari Gen Z dan milenial itu sendiri tuh beda banget gitu. Mungkin yang Gen Z itu karena Gen Z mungkin dalam kurun waktunya kayak masih yang maba sampai
anak final year S1 gitu. Jadi mereka masih lebih nyari organisasi untuk pengembangan diri, untuk soft skill gitu, untuk networking sama orang-orang baru. Dimana kalau millennials mungkin ngeliat organisasi justru mereka yang mau mengeluarkan output-output mereka gitu, kepentingan-kepentingan mereka, tujuan-tujuan mereka, yang mana ilmunya mereka salurkan ke teman-teman yang Gen Z gitu. Aku sih ngelihat dari itu sih mungkin. Kalau dari Mas Manik sendiri gimana nih? Kalau aku mungkin lebih ke arah apa ya, job roles ya. Gimana peran dari masing-masing apa tempat atau posisi di suatu organisasi yang kemudian membuat kita jadi terpantik untuk bisa ikutan di dalam organisasi itu gitu ya. Ada peran apa sih yang bisa kita maksimalkan di sini gitu. Jadi dalam berorganisasi, aku nggak tahu ini apakah relate sama teman-teman milenials yang lain atau enggak. Tapi balik lagi, yang aku rasakan adalah ketika kita mau berorganisasi, kita coba cari adalah seberapa besar peranan yang bisa kita ambil dan seberapa signifikan peran itu berdampak gitu. Entah itu buat balik lagi tadi yang Alisa bilang, benar bisa jadi kepentingan kita sebagai individu atau kepentingan suatu kelompok komunitas gitu ya, yang akhirnya bisa lebih besar lagi dampaknya gitu. Jadi job roles ini berperan sangat besar, bukan sekedar posisinya, tapi di dalam posisi itu mereka bisa ngapain sih gitu, peranannya apa, seberapa signifikan peran itu bisa berdampak buat kehidupan kita secara individu ataupun kelompok atau komunitas yang mau kita berikan impact-nya gitu ya. Kira-kira gitu sih bayangannya kalau dari yang pengalaman aku lihat selama beberapa tahun ke belakang gitu ya. Siap. Waduh, ini kayak pembahasannya udah mulai serius nih. Serius ya? Apa Udah. mau dibuat nggak serius? Serius banget ini kayaknya ya, nggak ada bercanda-bercandanya berarti ini. Lanjut, Mas Rizky. Gimana? Hmm, oke. Dengan penjelasan yang sudah dijelaskan sama Kak Alicia juga kan, dengan Mas Manik tadi gitu ya. Nah, apakah ada perbedaan yang signifikan gitu ya Mas ya, dalam cara pandang milenial dan juga Gen Z gitu terhadap organisasi? Kalau tadi kan kita ngebahas secara faktor gitu ya. Nah, kalau sekarang ini perbedaan apa nih yang mungkin kelihatan tuh sangat signifikan banget gitu? Dari Mas Manik dulu mungkin. Apa ya? Bingung juga nih, soalnya takutnya bias ya, dan balik lagi dengan pengalaman yang terbatas ya teman-teman. Tapi aku pernah kerja sama teman-teman yang millennials gitu. Aku juga pernah kerja bareng sama teman-teman yang Gen Z. Nah, dua-duanya ini aku nggak bisa generalisir, tapi beberapa hal ada beberapa pattern yang mungkin cukup menarik gitu ya. Sama teman-teman millennials, mayoritas eh, kerjanya itu kalau misalnya simple, kita nggak tahu nih gimana caranya menyelesaikan satu masalah gitu. Kita akan lempar itu biar itu jadi masalah di grup gitu, biar paham Mhm. nggak maksudnya? Jadi kita bahas bareng-bareng supaya masalah ini itu bisa diselesaikan. Somehow aku nggak tahu kalau sama Gen Z biasanya masalah itu dipegang sendiri, kemudian dicoba diselesaikan sendiri sampai akhirnya kalau mentok dilempar ke grup. Paham nggak maksudnya? Jadi dalam Hmm. metode penyelesaian sebuah masalah, kadang aku ngelihat ada tipikal millennials itu yang lebih komunal. Mereka lebih mau problem ini diselesaikan bersama-sama gitu. Sementara kalau Gen Z itu cenderung cukup mandiri, tapi sense community-nya itu lebih lebih rendah sedikit daripada teman-teman yang millennials. Paham nggak? Jadi Paham. mereka berusaha sebesar mungkin gitu ya menjalankan tugasnya as an individual di dalam satu kelompok gitu. Tapi kalau misalnya millennials, mayoritas adalah menyelesaikan sebuah permasalahan meskipun itu misalnya tugasnya gitu ya. Tapi gimana caranya satu kelompok itu informasi dengan baik bahwa ini ada satu masalah yang harus kita selesaikan bareng-bareng. Paham nggak? Hmm, Jadi paham. sense dari komunikasinya kadang tuh beda. Aku nggak tahu nih, apakah teman-teman merasakan hal yang sama atau enggak. Tapi ini pola yang aku alami ya beberapa tahun ke belakang gitu, ataupun yang sekarang ini. Kadang rasanya kayak gitu. Aku juga kadang ngerasa aku nih Gen Z atau bukan ya. Soalnya sering kali juga punya pengalaman yang mungkin misalnya ya, aku kan Abang None di Jakarta Timur. Itu paling tua hitungannya. Yang paling tua di sana dan ketemu sama anak-anak yang
baru lulus SMA udah masuk kuliah gitu. Lumayan jauh kan sebenarnya, lumayan jauh, ya kan? Secara obrolan mungkin ada yang bisa relate, ada yang nggak relate gitu. Kalau kalau teman-teman yang millennials kan bayangannya mungkin sekarang udah kerja ya, udah karir gitu. Gimana ngembangin karir, develop karir segala macam. Tapi buat teman-teman Gen Z yang apalagi masih ada di dalam kampus, ya bisa jadi obrolan atau topiknya masih seputar tentang pendidikan gitu. Menurutku ini yang mungkin akan membedakan sedikit gitu. Teman-teman yang millennials ketika hari ini mungkin diajak lagi berorganisasi, tadi aku bilang adalah mereka pasti akan berpikir lagi roles-nya apa gitu, peranannya apa dan dampaknya itu untuk mereka apa gitu. Sementara Gen Z bisa jadi mereka masih mau mencari yang development gitu untuk diri mereka sendiri. Makanya tadi ada sense untuk kayak ngulik-ngulik gitu. Gimana nih kalau misalnya gue bisa ngerjain ini gitu ya, baru nanti dia lapor gitu ke teman-teman satu kelompoknya. Nggak ada yang bisa aku bilang ini lebih baik atau itu lebih buruk gitu ya. Tapi karena bisa jadi keduanya berada dalam generasi yang berbeda jelas gitu ya. Tapi juga tantangannya bisa jadi juga berbeda gitu. Jadi itu trikinya bekerja sama dengan milenial ataupun juga dengan Gen Z dan itu yang aku alamin. Gitu sih kayaknya ya. Perbedaannya kira-kira seperti itu. Tapi oh ya mostly bisa jadi itu personal, bisa jadi itu satu generasi, nggak tahu. Oke. Oke. Bagus berarti ada. Kalau dari pandangan Mas Manik berarti kalau yang millennials itu ketika ada masalah dia sebisa mungkin untuk menyelesaikannya itu secara musyawarah mufakat gitu ya, dilempar dengan forum gitu ya ataupun ke teman-teman yang lain gitu. Tapi sedangkan kalau Betul. Gen Z dia lebih ke individual gitu ya Mas ya. Mantap. Ya, balik lagi ya, ini meluruskan lagi. Jadi kalau teman-teman yang millennials ini bisa dibilang gitu, tadi sense of community-nya itu lebih tinggi, tapi di sisi lain, untuk menyelesaikan suatu problem atau suatu masalah, kadang butuh waktu yang lebih lama prosesnya. Karena diskusi atau dialognya itu lebih panjang gitu kan, dibanding sama teman-teman yang Gen Z. Ya kan, mereka cenderung lebih mandiri, mau mencoba menyelesaikan masalah sendiri, tapi sense community-nya kurang gitu. Jadi somehow ini organisasi, tapi nggak tahu nih kalian ngerasain nggak? Oh kok kayaknya jalannya departemennya masing-masing nih gitu. Bisa Oke. jadi, bisa jadi ya. Tahu, mari kita tanyakan pada Oke, Nah, oke, coba baik, gimana tanyakan nih baik. pada kalau Alisa. pandangannya kalau dari Kak Alisa gimana nih? Apakah ada yang di counter atau memang setuju gitu kan? Oke, ini pandangan itu benar-benar pandangan ketua BEM gitu loh. Jadi kalau aku kan sebagai kayak staffnya gitu kan, benar-benar sebagai ketua BEM ingin menyatukan begitu. Jadi kalau kalau dari aku sendiri kayak aku nggak merasa gitu sebagai Gen Z eh, kepecah-pecah tuh jadi suatu isu dan ternyata Bang Mani aku ngerasain juga sih sebenarnya waktu di BEM Visit UI gitu ya, terutama karena kita punya job desk yang beda-beda juga, kita punya waktu yang beda karena kan program kerjanya juga punya timeline-nya masing-masing kan. Jadi lebih ke berjalan masing-masing, berjalan sendiri-sendiri, baru di awal dan di akhir periode tuh kumpul lagi untuk saling evaluasi gitu. Jadi memang itu berasa banget sih untuk pecah-pecahnya itu. Cuman kalau yang aku lihat malah Gen Z itu lebih dari sekedar karena mungkin kita punya banyak waktu yang kita bisa gunakan juga di organisasi. Karena berbeda ya, kalau aku ngelihatnya milenial khususnya nih, misalkan aku kemarin di PPI Belanda, PPI Nijmegen di kota aku, itu kan mereka rata-rata udah berkeluarga ya. Jadi objektif untuk mereka masuk organisasi itu juga beda gitu. Nah, kalau mereka lebih punya banyak waktu, lebih sering mungkin hangout bareng, ketemu bareng, itu jadi bondingnya jauh lebih kuat dan in a sense bisa buat nyari temen juga gitu kan kalau di luar negeri. Memang milenial juga pasti tapi lebih kepada balik lagi itu dia punya kepentingannya masing-masing, punya tujuannya, goalsnya apa sih? Dan mereka rata-rata diskusinya juga tadi jauh lebih berat karena dari diasporanya, if I'm not mistaken, atau kayak dari perkumpulan-perkumpulannya itu mereka lebih suka bahas topik-topik yang memang krusial, apalagi kayak di Eropa kemarin isu tentang Palestina dan lain sebagainya itu lagi mencuat banget gitu. Jadi itu sih yang mereka mau mendorong kita yuk bikin forum yuk ngobrol yuk itu lebih gerakannya tuh diinisiasi dari teman-teman yang milenial. Sedangkan kita Gen Z ya kita lebih ke belajar dan lebih ke mungkin lebih ke
eksekutornya daripada inisiatornya gitu sih. Menarik. Baik. Jadi Ini ada pernyataan tambahan lah ya dari Gen Z gitu ya untuk dari pernyataan dari Mas Manik tadi gitu ya. Mantap, mantap. gimana lanjut Mas Rizky? Enggak, coba tanya sama moderatornya dong. Ini Gen Z atau millennials nih berarti moderatornya. Iya nih. Oke, kalau kalau saya Rasain juga pribadi nggak? saya Gen Z. Gen Z. Sama Ah, juga nih, Gen Z juga nih. ah, ah. Ngerasain apa yang tadi aku atau Alisa tadi sampaikan? Valid gak sih? Iya, valid gak? Valid gak? Kalau aku pribadi sangat valid ya, kayak oh ya kayak kepikiran kalau Gen Z itu karena di PPI nggak berhubungan di Gen Z aja ya. Berarti kita juga ada yang sama Hmm. milenial juga gitu ya. Senior senior kita itu yang milenial itu aku melihatnya sama gitu dengan pandangan Mas Manik gitu. Jadi ketika mereka ada masalah, walaupun mereka bisa untuk menyelesaikan satu masalah itu, tapi mereka bagi gitu. Nah, jadi kesannya mereka itu mengajarkan anak didiknya gitu ya, junior-juniornya ya, benar kata Kak Alisha tadi. Dia lebih kayak mengajarkan gitu ya. Dan kalau untuk yang Gen Z ini, yang staf-staf bawahnya ini, ketika ada masalah dia tuh dipendamnya dulu Mas gitu. Nah, sampai Hmm. ditanya gitu kan, kalau udah di follow up sama yang seniornya, baru dia kasih tahu, Hmm. ini loh mas masalahnya gitu, ini loh yang belum bisa saya pecahkan gitu loh. Kalau kalau saya memang lebih sependapat gitu dengan pendapat Mas Manik sama Kak Alisha. Menarik, menarik. Apakah mungkin ini nggak jadi ikutan ngobrol ya? Nggak apa-apa ya. Tapi gue Oh, pengen nanya juga sama kalian tuh. Ini ngomongnya gue lu apa aku kamu sih biar apa saja. apa ya? Oke, Bebas, dari tadi bebas. masih mencoba menilai nih. Ini Rizky sukanya apa nih? Oke. Kalau misalnya aku ngelihatnya bisa jadi ya ada dampak karena pandemi juga ya. Nggak tahu deh. Iya atau enggak. Tapi dari konteks pandemi tadi gitu. Aku kan merasakan sebelum pandemi ya, berorganisasi sebelum pandemi. Dan mungkin teman-teman merasakan berorganisasi itu waktu mulai pandemi. Itu aku nggak tahu ya. Hmm. Iya nggak? Iya nggak Iya, sih? kalau aku Benar, ya. Jadi benar, benar. benar ya, benar Hmm. ya. Jadi ngobrolnya lebih banyak pasti by Zoom, Benar, ya benar. gitu kan, ya nggak. Jarang banget tatap offline gitu. Hmm. Aku ngerasa ada dampak ya, entah itu signifikan atau enggak, tapi bisa jadi ini jadi salah satu pemantik atau pemisah gitu. Karena aku sebagai Gen Z yang katakanlah yang angkatan 96, 97, 98 gitu, yang pernah merasakan juga ya 99 mungkin ya ada tatap muka segala macam, akhirnya masih merasakan bagaimana berorganisasi dari yang teman-teman milenial tadi itu lebih komunal, lebih bertanya sama kelompok gitu. Sementara kalau teman-teman yang pandemi, aku balik lagi mencoba melihat kondisinya, itu pasti lebih banyak menghabiskan waktu sendiri gitu. Jadi mau tidak mau dituntut oleh keadaan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Karena ya gimana Oke, caranya untuk bisa hmm. berkelompok gitu kan, karena nggak Paham, bisa. paham, paham. Nah itu kayaknya ada satu jembatan yang jadi agak agak pemisah gitu ya di antara bagaimana cara kita bekerja sebelumnya sama dengan yang sekarang gitu. Jadi konteks generasi ini bukan sekedar suka nggak suka sama yang lebih muda ya kalau aku ngelihatnya, tapi bisa jadi ada satu momen apa ya disebutnya satu momentum kehidupan yang jadi titik balik bagi orang-orang tertentu gitu ya. Kayaknya gitu sih. Itu. Iya, iya, iya. Kita ngerasanya juga seperti itu, Mas. Jadi ketika dilanda COVID ya, bahkan seluruh dunia gitu ya, yang kita awal-awalnya ngerasa, wah ini kita cuma bakalan libur 2 minggu nih, ternyata ternyata 2 tahun gitu ya. Nah itu yang berdampak banget gitu ya, Mas. Ya. Kita terasa banget dengan sebelum dan sesudahnya gitu. Bahkan di waktu pelaksanaan COVID aja itu kita ngerasa kayak dunia itu tertutup gitu, sedikit celahnya itu ya hanya melalui online aja gitu. Itu sih memang sedikit ada dampaknya gitu. Kalau Kak Alicia gimana gitu sama Mas Ridan? Kak Alisa dulu mungkin boleh. Kalau dari aku sih benar ya, karena aku memulai perkuliahan itu online selama 2 tahun gitu ya. Jadi selama periode menjabat di BEM juga tuh semuanya by online gitu. Bahkan kita gatheringnya tuh baru ada kayak setahun gitu. Setelah udah ada kepengurusan baru sempat gitu ya untuk dikumpulin dan makan-makan
So, itu bener banget ada momentum atau ada paksaan ya, di mana kita emang pada akhirnya mau nggak mau melakukan itu. Cuman aku pribadi pun lebih ngerasa itu lebih efektif buat Gen Z gitu. Tahu ya, karena mungkin tadi balik lagi karena tuntutan itu terus outputnya jadi ngerasa lebih efektif atau enggak. Cuman aku ngerasa kalau ya udahlah aku kerjain sendiri set udah selesai gitu loh, dibandingkan aku harus floor dengan birokrasinya. Sebenarnya itu salah satu juga sih yang mau aku mungkin bahas atau tanya di sini, mungkin kan Bang Wadik sebagai ketua BEM gitu. Cuman aku tuh ngerasa birokrasi di organisasi tuh sebenarnya memang mengajar untuk simulasi langsung dunia kerja. Tapi aku ngerasanya tuh nggak efektif. Dalam artian tuh terlalu banyak tatanannya sampai kayak untuk mengadakan suatu kegiatan aja tuh butuh waktu yang lebih lama. Yang padahal tuh kita mikir, oh Zoom online webinar selesai gitu. Nah kalau menurut Bang Manik atau Kak Rizky, Ridan sekalian gimana tentang birokrasi? Sebenarnya aku pengen tambahin deh. Ini kan sebagai pandangan kita sebagai pengurus PPI Dunia yang sudah pasti fully online ya, kita dengan apa namanya, cara pembahasan kita pasti akan melalui platform online gitu. Sebenarnya di skala terkecil pun di misalkan PPI negara dan kalau PPI kampus, kalau di aku itu mungkin kita masih bisa face to face buat ngebahas tentang permasalahan organisasi gitu ya. Apalagi tentang kalau birokrasi secara langsung kan seharusnya akan lebih mempermudah gitu kan daripada kita online gitu kan, kita harus ngirim via WA, via apa dulu buat ngirim surat dan lain-lain. Tapi memang terlepas dari gampang atau susahnya fully online kayak gini, kalau di organisasi aku di PPI Malaysia kemarin, di PPI memang sudah pasti kita tuh eh di untuk online gitu, karena kita juga tersebar di seluruh wilayah Malaysia dan sangat jauh-jauh kan masing-masing kan. Jadi ya itu untuk faktor mengenai kita saling memendam masalah organisasi gitu, nggak kita sampein ke teman-teman yang seperti itu. Apalagi kita rata-rata sama umur ya kalau di Indonesia dulu. Itu gimana Oke, kalau di menarik Mas? ya. Iya, menarik, menarik. Nggak, kalau aku coba redefine kembali ke Gen Z-nya, kan Gen Z itu dibilang sebagai digital nomad ya. Berarti sebenarnya eh, permasalahan, bukan permasalahan. Apa uniqueness-nya kita ini nih, Gen Z ini, ya aku boleh lah ya ngomong kita, nggak apa-apa kan. Jadi Gen Z Oh. mulu. Maksudnya biasanya adalah pada masalah digitalnya ya. Ya nggak? Jadi teman-teman yang mungkin sudah eh, sekolah di luar negeri, kemudian berorganisasi dengan menggunakan merasakan hal yang serupa gitu, yang bisa jadi ternyata merasakan saat ini 1 tahun terakhir ini itu sama semua masyarakat gitu. Paham gak sih maksudnya? Jadi ternyata Gen Z itu bukan satu entitas kelompok yang dilahirkan di tahun yang sama aja ya, tapi ada kondisi gitu ya yang bisa jadi salah satu pemantik gitu. Ngejawab atau ngerespon yang tadi Alisa coba sampaikan. Iya, jadi kalau kalau nganggap birokrasi menghambat itu ya bisa bisa jadi betul juga ya. Tapi kalau misalnya konteksnya adalah musyawarah atau floor gitu ya, itu bisa jadi satu hal yang berbeda. Kalau misalnya birokrasi itu kan memang by system dibentuk untuk kemudian kita work sesuai dengan birokrasi itu gitu ya. Millennials pun juga bisa jadi akan sangat benci dengan birokrasi gitu. Even yang Gen Z mungkin ya yang sekarang. Tapi kalau misalnya nge-floor gitu ya, diskusi ulang segala macam, ini mungkin yang menurutku jadi uniqueness atau pembedanya tadi antara millennials dan juga Gen Z ya. Gimana teman-teman Gen Z tadi yang balik lagi secara kondisi sudah diciptakan untuk bisa mandiri secara individu gitu, akhirnya lebih satset kerjanya, lebih cepat, lebih bisa beresin ini selesai gitu. Sementara kalau yang satu lagi, satu generasi ini, mereka adalah generasi yang menurutku ya cenderung kolaboratif karena mereka berada dalam transisi. Transisi teman-teman yang cukup tua, kemudian ke yang muda, dan ingin elevate hidupnya lebih baik gitu, ibaratnya. Ya, kenapa elevate hidupnya lebih baik? Karena satu ya, aku mention dulu, masalah hidup sekarang ini tuh lebih parah. Harga tanah mahal gitu ya, beli rumah mahal banget gitu. Kemudian ada juga yang jadi sandwich generation segala macam gitu ya, dan mostly adalah millennials. Menurutku itu jadi satu
kecenderungan mereka untuk akhirnya bisa berkomunitas lebih besar. Makanya lebih nyaman bagi mereka untuk berinteraksi atau menyelesaikan satu permasalahan bersama-sama. Gitu sih. Aku nggak tahu ya, ini analisis Ababil ya. Ababil apa sih? Anabel. Analisis gembel gitu ya. Nggak tahu ini bener atau enggak gitu. Ini apa sih, nggak tahu namanya apa. Bahasa aku juga nggak tahu itu bahasa Gen Z atau bukan. Ada namanya Anabel gitu. Analisis ala-alaan. Yang dari yang aku perhatikan gitu kira-kira. Ya, gitulah. Kalau menjawab pertanyaannya Alisa ya. Jadi birokrasi something ya, tapi bisa jadi millennials pun juga nggak suka. Tapi kalau aku melihatnya secara keorganisasian, kepatuhan sama birokrasi itu menunjukkan kita bisa membuat sistem. Tapi kalau misalnya sistemnya perlu kita challenge, berarti ada satu hal yang bisa kita ganti gitu, antara sistemnya atau merubah mindset dari SDM-nya. Gitu kali ya. Sorry Luar kalau biasa Mas kemana-mana. Manik ini ya. Nah, tadi kan udah ditanyakan sama Kak Alisha. Ini balik lagi ke Kak Alisha nih. Apakah Kak Alisha setuju gitu ya? Apa sependapat gitu ya dengan pernyataan dari Mas Manik tadi tentang birokrasi gitu dari pandangan Gen Z? Sebenarnya setuju-setuju aja, tapi ada nggak setujunya juga karena balik lagi ya, karena premis di awalnya adalah saya tetap percaya bahwa birokrasi itu tidak efektif. Tapi balik lagi karena emang itu yang apa ya, kenyataannya realitanya di dunia kerja gitu. Jadi mau nggak mau ikutin. Cuman nanti kalaupun ada mungkin pendobrak birokrasi seperti Bang Manik kan pendobrak awal kita ngeliat lagi ya kampanye-kampanyenya ya sangat terinspirasi juga begitu. Jadi itu sih paling by the time kita jalanin juga nanti bisa perubahan kita nggak tahu. Cuman itu sih yang aku rasakan. Wah, mantap, mantap, mantap. Gimana Mas Ridan ngelihat pernyataan dari Mas Manik gitu kan dan juga Kak Alisha? Seru banget ya. Kayaknya kita harusnya nih kita di organisasi lebih lama lagi kayaknya Mas Rizky ya. Iya. Biar sedalam itu sepertinya. Iya, biar kita setara lah ya, anggaplah bisa ngambil sedikit lah ya. Atau kita S2, S3 lanjut di luar gitu biar PPI dunianya tuh 4 tahun lagi gitu ya. Iya. Aduh enggak. Ya betah jadi organisasi sepertinya. Lanjut kali ya S1 S2. Kayaknya nanti Alisa sama aku nyusul tuh keluar. Nah, Guys, mantap. Amin. Amin, 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 Iya. amin. mungkin Mas Manik nanti mau menggantikan posisi itu kan teratas PPI dunia nanti. Waduh. Kita tunggu. Manik Marga Bisa. Mahendra, Iya, Sekjen bisa. PPI Dunia, betul. Langsung. Mantap. Aduh, ini jadi isu besar ini. Jangan. Saya belum jadi mahasiswa. Clickbait ya. Dan ex Sekjen PPI Dunia. Waduh. Ditunggu Mas Manik, ditunggu ya. Berat. Gimana? Lanjut Mas Rizky. Oke, tadi kalau kita udah ngebahas birokrasi ya. Nah, sekarang ini gimana dengan personalnya sebagai pemimpinnya gitu. Nah, kalau dari pandangan Gen Z gitu ya, mungkin gaya kepemimpinan yang bagaimana tuh yang dirasain? Oh, kalau milenial ini kayaknya gaya kepemimpinannya itu kayak A gitu ya misalnya. Oh, kayak B gitu. Nah, gimana nih kalau dari pandangan Gen Z kepemimpinan yang bagaimana mungkin ya yang bagus dan juga secara pengalaman selama Kak Alicia berorganisasi melihat milenial tuh apakah ada gaya kepemimpinan khusus? Oke, kalau dari aku sendiri ngeliat banget satu perbedaan paling signifikan itu Gen Z itu pengen banget nanemin sense of belonging yang kuat ke organisasi dibandingkan milenial. Mungkin milenial hanya melihat organisasi sebagai oke, wadah untuk sesuai kepentingan mereka. Tapi kalau misalkan Gen Z itu sense of belongingnya pengennya tinggi banget gitu. Either itu dari team building, dari jalan-jalan bareng. Terus aku dulu waktu di BEM juga, kita kalau habis meeting untuk kerjaan di BEM, pasti malamnya kita akan sesi deep talk, sesi ngobrol-ngobrol, sampai kayak jalan-jalan bareng. Dan itu yang emang ngebentuk kita nggak cuma kerja sebagai partner kerja, tapi mungkin sebagai temen juga. Dan di situ kan waktu itu posisinya online ya, jadi emang ngebantu banget untuk dapetin teman-teman baru, untuk dapetin komunitas baru di situ gitu. Jadi nggak hanya buat profesionalnya aja. Itu satu hal. Yang
kedua mungkin gaya kepemimpinan yang lebih peduli tadi ya. Kalaupun milenial mau untuk menyelesaikan suatu permasalahan bersama, tapi aku ngelihatnya ya udah itu balik lagi sebatas profesional aja gitu. Ya udah kerjain selesai gitu. Tapi kalau misalkan Gen Z mungkin lebih kayak ngebantu satu sama lain gitu. Di situ lebih kayak peer to peer learning. Jadi kita belajar satu sama lain. Oh, caranya gini yang A nggak bisa, B bisa, ya udah di saling membantu. Mungkin gitu kali ya kalau dari gaya kepemimpinan yang aku lihat. Mungkin bisa ditambahkan oleh Bang Manik, silakan. Oke, oke. Siap, siap. Aku justru agak beda sedikit sama Alisa. Kalau misalnya tadi tentang Gen Z dan millennials-nya gitu ya. Aku justru malah ngelihat, ini sebelum ngejawab gaya kepemimpinan ya. Tadi Gen Z itu sense of belonging-nya tinggi ke organisasi. Justru aku ngelihatnya lebih ke millennials gitu. Kenapa? Karena tadi yang aku sampaikan ya. Bentuk komunitas itu lebih tinggi dan cenderung mereka fokus pada roles satu job description tertentu yang akhirnya mereka ingin kembangkan untuk berdampak signifikan sama komunitasnya. Sementara kalau Gen Z ini pinter banget untuk paham apa yang mereka butuhkan dan kedepannya mereka mau jadi apa. Jadi biasanya orang-orang Gen Z itu lebih lihai memilih organisasi yang sesuai dengan karir path mereka ke depan, sesuai dengan dream job mereka ke depan. Gitu. Justru aku ngelihatnya kayak gitu. Sementara kalau millennials, mereka cenderung lebih ke arah uh, berkomunitas gitu ya, bikin klub-klub yang lari gitu. Aku jarang banget nemuin klub lari itu initiate by Gen. Mostly biasanya kalau hobi itu biasanya sama millennials. Karena ya bisa jadi karena mereka sudah punya keluarga, akhirnya inisiatif untuk hobi itu lebih banyak ya nggak sih. Sementara kalau Gen Z ya tadi career development-nya ada dia dalam organisasi, tapi mereka juga nggak lupa bahwa itu juga bisa mengarah ke mimpi mereka atau cita-cita mereka. Gitu. Jadi ya balik lagi ini personal perspektif ya. Aku juga nggak tahu apakah merepresentasikan millennials atau enggak, ataupun yang tadi Alisa bisa jadi sama-sama valid karena kita berada dalam ruang organisasi yang berbeda gitu. Nah, ini juga yang mau aku jawab tentang kepemimpinan. Menurutku, kepemimpinan itu bisa jadi bahkan bukan semata-mata by generasi, bukan millennials aja, bukan Gen Z aja, tapi justru audiens dalam organisasi itu atau apa ya ibaratnya members dalam organisasi. Karena di satu organisasi ada satu tipe kepemimpinan yang menurutku cocok di sana, tapi ketika dibawa ke organisasi lain itu nggak cocok. Contohnya apa? Contohnya ketika tipe organisasi BEM gitu ya, tipikal kepemimpinannya cukup politik gitu, kemudian komunal, kita coba bandingkan sama sifatnya yang community based, fokusnya sama bisnis oriented gitu ya, pasti berbeda. Tipikal kepemimpinan sangat berbeda gitu ya. Satu cenderung untuk menjaga stabilitas, akhirnya lebih banyak diskusinya, lebih banyak musyawarahnya. Yang satu lagi mungkin cenderung pada uh, apa ya hasil ke depan kira-kira apa yang mau dicapai gitu, targetnya apa. Jadi perlu cepat, bukan perlu agile juga gitu ya. Jadi itu somehow menurutku akan berbeda sama fungsi atau tujuan dari organisasinya itu masing-masing. Jadi typical leader itu akan menyesuaikan pada kondisi organisasinya. Organisasinya lagi pengen apa, organisasinya cita-citanya apa, dan mayoritas kebanyakan member dalam organisasi itu seperti apa, itu yang menurutku akan membentuk sebuah kriteria khusus kepemimpinan apa yang dibutuhkan dalam itu. Gitu kali ya. Oke, mantap. Mantap, mantap. Paham. Kalau dari aku kayaknya pengen ada pertanyaan tambahan nih. Karena kita kan ngelihat mungkin dari perspektif aku sendiri nih ya. Di PPI negara terutama kita ngelihatnya sekarang semakin tahun regenerasi kepengurus karena tren minat untuk masuk ke organisasi itu kayaknya ya semakin menurun gitu loh. Jadi kira-kira nih menurut narasumber kita nih, mungkin dari Kak Alisa sendiri, kira-kira memang ada perbedaan pandangan kah dari Gen Z dan generasi milenial ini gitu terhadap organisasi, makanya ada perbedaan tren minat untuk masuk ke organisasi atau gimana kira-kira? Oke, kalau dari aku sendiri, mungkin nyambung dari yang tadi dulu, sekaligus aku menjawab pertanyaan yang ini. Cuman kan aku ngelihat tadi jawaban dari Bang Manik itu benar-benar nggak salah banget, tapi yang jawaban aku tadi itu berangkat dari
suatu organisasi yang memang kepentingannya tuh lebih kayak general dibandingkan yang spesifik. Mungkin tadi Bang Mani bilang yang milenial mengusung kayak organisasi lari, organisasi tenis mungkin ya gitu. Itu memang mereka kan ada satu kepentingan sendiri yang memang orangnya masuk untuk satu hal itu aja. Tapi kalau akan kita belajar dari BEM, belajar dari OSIS mungkin ya, atau belajar dari PPI, itu kan mereka beragam banget. Ada yang untuk kajian strategis, untuk PSDM dan sebagainya. Nah, itu sih yang aku ngelihat kenapa sense of belonging-nya aku bilang lebih kuat di si bagian pemimpin yang Gen Z-nya gitu. Dan dari situ berangkat menjawab gimana pengaruhnya terhadap dari mungkin struktur budaya nilai-nilainya itu ada banget karena personally kalau dari ceritaku sendiri kenapa aku milih organisasi dan kenapa aku milih departemen itu karena waktu itu aku ngeliat di departemen itulah aku bisa dapat wadah untuk aku bikin portofolio aku yang mau aku bangun ke depannya. Which is waktu itu adalah Visip Career Talk, di mana emang aku kan pengen arahnya ke presenter gitu kan, udah ambil ilmu komunikasi ke presenter, aku ngambil departemen itu jadi sekaligus berorganisasi, sekaligus aku bisa bikin portofolio untuk aku apply untuk ke kegiatan yang lainnya gitu. Jadi kayak sekali mendayung 3 pulau terlampaui gitu. Itu lebih ke pengalaman personal aku. Cuman mungkin kalau ngelihat dari teman-teman Gen Z yang lain, itu ada juga kok yang motivasinya ya untuk mungkin ngisi waktu kosong aja, atau mereka sekedar memang suka dengan budaya berorganisasi, dengan tadi ya mungkin dari segi administratifnya dia juga mau belajar gitu. Jadi itu sih yang aku ngelihat dari pengalaman aku yang mungkin bisa ditambahkan oleh Rizky, Ridan, atau Bang Manik. Bahkan Bang Manik mungkin. Oh ya, oke. Aku tadi ya, yang Alisa sampaikan tadi misalnya ikutan pengembangan karir gitu ya, mau menyesuaikan dengan portofolionya, itu justru menjawab dari yang aku bilang bahwa Gen Z itu pinter banget sama life planning, ya kan? Dia selalu tahu, oh gue mau ini nih karirnya. Kayaknya gue udah punya gambaran ke depan seperti apa gitu ya. Entah itu karena akses informasinya lebih besar, jadinya dia lebih paham dan dia bisa punya kesadaran sendiri gitu ya untuk memilih jalurnya mana, which is good gitu. Dan ini yang menurutku bisa jadi salah satu tantangan buat organisasi-organisasi yang sifatnya besar, umum tadi. Misalnya BEM, PPI, ya kan, fokusnya pasti nggak cuma dalam satu isu, ya nggak? Kayak misalnya contoh sederhananya ada departemen kelembagaan gitu kan, ada juga mungkin departemen pendidikan, departemen yang lain segala macam. Sama lah, kita kan perhimpunan pelajar gitu ya, yang fokusnya adalah menghimpun orang-orang, kemudian kita sesuaikan dengan bakat minatnya masing-masing gitu. Nah, sementara tadi kalau misalnya kita lihat konteks generasinya adalah mereka udah tahu mereka mau ngapain, maka mereka akan cenderung memilih organisasi yang tidak perlu general, tapi langsung spesifik mau apa gitu. Dan ini adalah hasil menurutku ya, dari generasi yang sudah memberikan banyak pilihan. Akhirnya satu, pilihan karirnya banyak, pilihan organisasinya pun banyak gitu. Misalnya kenapa milenial lebih banyak masuk PPI atau BEM gitu sebelumnya? Karena bisa jadi pilihan organisasinya cuma itu dulu, nggak sebanyak ya nggak. Sementara kalau sekarang lebih banyak pilihannya, dia tahu dia mau kemana gitu ya. Jadi ya udah, bukannya Gen Z ini nggak berorganisasi menurutku. Mereka berorganisasi, tapi mereka tahu organisasi mana yang sesuai sama yang mereka mau bidik ke depan gitu. Dan karena organisasinya pun juga semakin banyak, komunitas pun semakin banyak. Kalau teman-teman lihat 5 tahun ke belakang, aku ada di masa ketika komunitas itu bukan suatu hal yang biasa gitu ya, sampai tiba-tiba ada banyak komunitas. Satu orang jadi co-founder komunitas apa, satu orang jadi inisiator komunitas apa, ya nggak, banyak banget gitu. Itu menjamur. Terus belum lagi wave startup gitu ya, yang bikin co-working space di mana-mana, orang punya pekerjaan lain gitu kan. Jadi ya balik lagi, bisa jadi bukan karena keinginan berorganisasi mereka yang turun, tapi pilihan organisasinya yang semakin banyak dan mereka tahu arah ke depannya mau seperti apa. Dan ini adalah tantangan yang selalu aku sampaikan juga gitu, entah itu ke BEM ataupun ini ya, pernah merasakan atau enggak, minat mungkin turun pada saat itu, tapi gimana cara meningkatkannya lagi adalah menurutku ya, membuat organisasi ini itu relevan sama mereka gitu. Karena semakin tidak relevan, bisa jadi mungkin akan tidak dipilih gitu. Aku merasakan gimana pendaftar BEM yang tadinya kayaknya kurang deh ini, jangan-jangan kita nggak relevan gitu, sampai tiba-tiba
aku pernah juga ngerasain di BEM yang waktu itu daftar, ini BPH ya, di UI itu kita ada sifatnya fit and proper test, jadi dites, nggak ditarik gitu, benar-benar mereka harus bikin grand design, mereka harus diuji, mereka diwawancara, mereka melalui banyak tahap pokoknya, bahkan pengujinya bukan cuma anak UI-nya tapi eksternal gitu. Itu pendaftar PSDM itu sampai 5 tim waktu itu awal masuk banget gitu ya. Ada 5 tim, bayangin 5 tim dari yang sebelumnya mungkin 1 atau 2, biasanya paling maksimal itu 2. Jadi kalau nggak A ya B gitu. Tapi dan itu satu hal yang menurutku balik lagi gimana caranya membuat itu relevan sama mereka. Dan ini tantangan organisasinya gitu. Tapi Gen Z-nya sendiri mereka bisa jadi akan selalu punya keinginan untuk atau curiosity untuk akhirnya berorganisasi gitu ya. Tapi organisasi mana yang bisa membuat mereka lebih relevan sama Gen Z, mungkin itu yang mereka akan pilih. Gitu sih menurutku ya. Mantap, mantap. Berarti sudah terjawab belum ini Mas Ridan Kayaknya dari pendapat Mas Manik sama Kak Alisha ini? bahkan sudah menjawab ke pertanyaan yang akan kita ajukan nanti loh. Oh aduh. Aduh. Tadi Sudah melangkahi ya. Bingung, aduh. Mantap nih. proyeksi pertanyaan. Isi pertanyaan. Mantap, mantap ya. Luar biasa berarti Mas Manik ini. Gimana? Tapi bener nggak tuh? Coba divalidasi. Bener nggak? Aku takutnya ngomong aja nih. Mas Enggak, tapi aku doang, ngelihatnya, kali ya, mungkin aku nggak tahu ya, tapi aku mau dengar juga pengalaman dari teman-teman dari Benar, benar. PPID, karena kan kalian tuh lebih banyak, justru kalian lebih banyak kerja sama milenialnya gitu loh, dibandingkan kita yang mungkin di BEM, karena di BEM kan seumuran semua gitu, dan mungkin lebih ke, oke, cuma ketuanya, atau cuma untuk kayak BPH umumnya gitu, yang milenial untuk beda generasi. Tapi kalau dari kalian sendiri kan pasti ada yang sudah berkeluarga, sudah bahkan mungkin ada yang umurnya kayak ibu kalian gitu kalau yang aku lihat ya dari teman-teman PPI di Belanda kemarin gitu. Jadi gimana Lebih nih, diverse Rizky? ya, benar lebih diverse. Heeh, Nah, bener-bener. silakan Mas Rizky. ah, mungkin ya, saya baru relate-nya sekarang ya. Balik lagi ya, saya menanggapi pernyataan Mas Manik tadi. Kalau bukan dari minat, kurang minatnya orang sekarang, tapi karena banyaknya pilihan organisasi gitu ya. Nah, mungkin aku baru ngerasa sekarang, oh iya ternyata bener ya. Mas Manik tadi bilang itu baru ngerasa kayak ternyata pemikiran aku salah sekarang gitu. Dan ini dibenarkan sama Mas Manik gitu. Dan kalau untuk di Taiwan aja nih Mas ya, itu organisasi itu memang udah relatif banyak gitu. Jadi bukan, kalau bisa dibilang bukan cuma satu PPI gitu. Jadi kalau di Taiwan ini kita banyak sekali PPI gitu. Bahkan ada PPI negara, PPI Taiwan, di bawahnya itu ada PPI kota lagi, dan di bawahnya lagi itu ada PPI kampus gitu. Nah, jadi ketika PPI Taiwan membuka satu open recruitment gitu ya, kayak ya ataupun panitia yang lain, lebih kurang minatnya itu mungkin bukan karena dia nggak relevan juga, tapi karena banyak pilihan lagi di bawahnya gitu Tuh. ya. Nah, itu aku mulai ngerasanya di situ juga sih. Kalau Mas Ridan gimana? Sama juga. Bahkan mungkin di sini terutama untuk PPI negara ya. Karena mungkin kalau kalau aku ngeliatnya tren turun itu selain daripada karena minatnya memang kalau di negara aku itu udah kayaknya udah agak kurang karena memang dari pendahulunya si pengurus pendahulunya itu memang udah agak mungkin kurang ini ya, kurang menarik gitu loh. Jadi teman-teman yang sekarang yang baru pengen masuk organisasi itu udah turun juga gitu minatnya. Tapi memang susah juga untuk ini ya, nge-arrange minat orang-orang karena di sini ada 11.000 lebih kalau nggak salah mahasiswa Indonesia. Jadi kita untuk menyatukan minatnya lagi gitu buat jadi regenerasi kepengurusan kayaknya memang susah gitu. Bahkan sampai kita pikirkan di gimana cara bikin minat yang sama pun susah. Gitu. Besar banget ya, 11.000 ya. Iya, Emang Malaysia kalau nggak salah paling banyak ya warga iya, Indonesia. iya. Karena kita bersinggungan juga dengan ini ya, teman-teman kerja migran. Hmm, ya, ya. Oh. Tapi kalau infonya ini, kalau di Taiwan itu untuk pelajarnya aja Mas, itu lebih dari 20.000 gitu. Oh ya, Iya,
Oke, pelajarnya jadi banyak. banyak. pelajar justru Taiwan lebih banyak. Nomor Hmm. satu, seingat saya nomor satu di dunia. Taiwan. Taiwan. Destinasi pelajar Indonesia untuk ke luar Mungkin negeri itu destinasi kayaknya lebih ke pekerjaan. Taiwan ya. Bener juga ya. Iya, Baru tahu loh, malah Iya, 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 banyak iya. yang mau ke Taiwan gitu. iya sih. Kalau menurut saya, karena pilihan dari sekolahnya juga ya, kalau dan juga kualitas pendidikannya, Taiwan itu bisa dibilang lebih baik gitu. Tapi nggak semuanya ya. Ada juga sekolah yang di Indonesia itu lebih baik dari yang di Taiwan gitu. Tapi kalau untuk secara keseluruhan dia tuh lebih merata, Mas. Nah, itu yang saya lihatnya itu kayak, wah, memang benar nih Taiwan ini sebagai destinasi utama gitu ya. Saya ngerasanya kayak itu sih. Benar. Banyaknya di teman-teman S1, S2. eh Sekarang itu 60% di S1, Mas. Gitu. Oh, Ah, oke. ah. Oke, oke. 60% dia di S1. Karena di uniknya Taiwan itu ya, Mas, ya, selain dia untuk menerima internasional, dia tuh menerima yang overseas. Jadi bisa dibilang untuk Cindo-Cindo gitu ya. Iya, Nah, benar banget. Mereka Oh, mereka ada jalur khususnya gitu loh, Bang benar. Mani. Jadi kalau Chinese yang ada di luar Taiwan gitu, itu ada beda lagi jalurnya gitu. oh, menarik, menarik. Makanya saya ngerasa tuh, wah, Taiwan ini sangat cocok gitu ya kan di dari Indonesia ke Taiwan itu. Selain dia bisa jalur internasional, yang kedua dia bisa jalur keturunan, Mas. Ya itu. Oke, Jadi Jalur saya kayaknya keturunan. lebih paham ya. Terus ini sekalian mau ini ya, apa namanya, riset ya, buat pergi ke luar juga, Alisa. Iya dong, kan kita lagi cari-cari ya mau S2 di mana gitu. Dia S1-nya belum lulus gitu ya. Tapi Kak Alisa kan di semester akhir ya sekarang ya. Iya betul, doain ya tahun ini dilancarkan kelulusannya. Tapi Iya. aku punya pertanyaan deh buat teman-teman PPI juga. Jadi kan tadi Ridan juga sempat nyinggung bahwa ada migran juga yang join PPI. Berarti kan PPI itu sebenarnya bukan hanya dari kalangan mahasiswa ya, tapi juga dari mereka yang mungkin bekerja, mereka yang mungkin emang ikut suami gitu ke sana gitu, ada juga pastinya Kalau ya. kalau dari aku teman-teman pekerja migran yang masuk ke PPI itu memang dia itu mahasiswa di universitas terbuka di Malaysia. Oke. Oh, Karena di sini kan ada UT di PIN, UT di Johor, di selatan dan di Hmm. utara. Mereka juga ikut masuk ke sorry, UT ini organisasi UT-nya yang Indonesia, tapi UT yang ada di Indonesia, sana. Benar. Oh, tapi ada di sana. menarik. Mereka fully online dan tetap boleh bekerja, tapi jadi seru sih sebenarnya. Jadi mereka itu ya, maksudnya ada duit masuk tapi bisa belajar juga, dapat. Bener. Iya. Oh, baru tahu. Oke. Terus mereka tapi mereka semua yang gabung PPI harus under satu universitas gitu atau yang memang ada tinggal di sana dan pengen kontribusi aja ke PPI gitu bisa? Kalau di aku sih, kalau yang ikut PPI harus under salah satu ini sih institusi harusnya. Oh, Hmm. oke. Kecuali Institusinya kalau adalah, memang ya. institusinya apa? Sorry, institusi kampus atau institusi PPI di dalam Malaysia gitu. Kampusnya, kampus. Oh, oke. Jadi kalau mereka yang bekerja itu udah nggak bisa lagi jadi bagian dari PPI. Mereka biasanya ngehimpun sendiri, Kak. Kalau kalau di sini misalkan Oh, Persatuan Masyarakat Kota apa gitu, Persatuan Masyarakat apa gitu. Nanti nanti mereka ada acara sendiri gitu. oke oke. Noted. Jadi banyak ya. Panjang ya. Pembahasan kita udah panjang ini. Iya Iya. dah. Gak apa-apa ya, tapi ini jadi riset kampus. Mantap, mantap ya. Sorry, sorry, Ji. Penasaran juga. Kalau di Taiwan itu pakai bahasanya sama kayak Chinese mainland juga atau beda? Kalau secara bahasa dia sama. Oh, Bahasanya sama. Tapi kalau untuk hurufnya, Hanzi-nya, dia itu beda, Mas. oh, oke. Yang lebih Ah, susah tahu Bang Mani. Yang mana yang benar. Kalau Taiwan dia pakai mainland yang atau? tradisional. Oh, Nah, Taiwan. kalau yang mainland dia yang lebih modern dia. Simplified dia yang udah lebih garis-garisnya tuh lebih dikit lah. Iya benar. Lebih mudah dihafal. Kalau di sini Tapi di masih sana tetap pembelajarannya ini ya modern. Mas ya. Pembelajaran di bahasa Inggris ya. Iya, Karena aku kalau yang kira kita emang dituntut orang untuk belajar nih untuk fasih juga, baca dan ngerti bahasa sana. oh Ternyata enggak ya?
Enggak juga ya, tapi memang ada beberapa kampus itu yang mereka tuh tetap mengajarkan gitu ya untuk yang Chinese. Hmm. Jadi dia wajib belajar Chinese-nya gitu. Hmm, Mm-mm. Ada beberapa kampus tapi nggak semuanya gitu. Itu sih mantap. Makin jauh nih. perbedaannya Makin ya. jauh pembahasannya ya tentang malah jadi riset kamu. Nggak apa-apa. Oke, mungkin kita balik ke organisasi ya, nggak ya daripada Boleh. melebar Boleh, ya. boleh. Oke, ini kan dari tadi kita udah mendengarkan ini pendapat dan juga pandangan Mas Manik di organisasi dan juga Kak Alisha di organisasi gitu ya. Nah, mungkin atau pertanyaan lagi nih ya, pengalaman apa tuh yang kayak mencerminkan pandangan dan nilai generasi-generasi dari Gen Z dan juga milenial gitu. Mungkin dimulai dari Mas Manik dulu. Wow, berat. Apa ya? Berat. eh Balik lagi ini kali ya. Aku melihat ini kan aku beberapa kali bikin grand design ya dulu di Mm-mm. BEM, mulai dari BEM FKM aku pernah jadi kepala departemen Kastrat juga bikin grand design, terus maju jadi ketua BEM FKM juga bikin grand design, di BEM UI pun juga sama bikin grand design gitu. Nah, ada hal yang menurutku cukup unik di BEM UI tahunku, karena pertama kali aku buat namanya Departemen PIM, Pemberdayaan dan Inovasi Mahasiswa, itu pertama kali dibuat waktu itu di zamanku. Untuk apa? Ya, untuk buat BEM juga lebih relevan. Sama apa? Sama tipikal mahasiswa yang fokusnya adalah sama innovation. Mahasiswa-mahasiswa yang udah mulai terpapar dengan budaya startup gitu ya. Yang udah mulai terpapar sama apa ya? Mungkin aku bisa bilang dia aktif gitu, aktif-aktif lomba misalnya segala macam gitu. Tapi dia juga pengen berorganisasi. Nah, itu aku pengen kumpulin yang tipikal kayak gitu. Wah, Departemen PIM. Nah, ini pertama kalinya dibuat. Dan culture mereka itu sangat-sangat berbeda. Sangat-sangat berbeda. Mungkin juga ini bisa jadi bawaan orang ya, personal ya. Kepala departemennya juga waktu itu. Jadi mereka akhirnya di tahun itu, di tahun 2019, kita juga mendirikan atau membuat ulang TEDx UI. Waktu itu sebelumnya pernah nggak ada, pernah hilang. Kemudian kita bentuk kembali TEDx UI. Kemudian tipikal kerjanya adalah menyelesaikan satu masalah yang sifatnya lebih ke teknologi waktu itu. Kita bikin chatbot di UI untuk ngebantu advokasi mahasiswa. Jadi teman-teman mahasiswa misalnya yang kebingungan gimana caranya akses beasiswa, itu kan kita memang punya ada informasi, kanal informasi gitu. Tapi dengan chatbot itu intinya kayak kita mau memudahkan. Nah, itu mereka yang kemudian membuat. Ini tipikal balik lagi di satu departemen yang bisa jadi waktu itu kebetulan anaknya Gen Z banget dan terpapar sama hal yang cukup cepat gitu ya, innovation yang sangat cepat. Nah, balik kalau misalnya nilai-nilai millennials-nya adalah karena aku bekerja sama sama teman-teman millennials cukup lama di BEM sebelum-sebelumnya, aku dibudayakan untuk punya kekuatan internal yang kuat gitu. Jadi bikin mekanisme rembuk itu bukan cuma di internal BEM UI-nya, tapi aku ngebuat rembuk itu se-UI ada namanya Sospolnet. Sospolnet itu Social Politic Network. Biasanya yang kumpul di Sospolnet di UI itu cuman ketua BEM di lintas fakultas sama kepala departemen Kastratnya, kajian dan aksi strategis, ataupun Sospol, sosial politiknya, koordinator bidangnya. Tapi di situ aku buat jadi satu rembuk terbuka, semua organisasi ekstra kampus pun itu bisa ikutan dialog. Misalnya HMI, PMII, GMNI, mungkin kalau teman-teman tahu gitu ya. Mereka terlibat atau bahkan komunitas ekstra kampus atau di internal kampus yang ya mau ikutan ngomongin politik gitu yang dibuat sendiri sama mahasiswanya. Jadi eh, di konteks itu aku rasa gimana caranya ngebuat organisasi itu guyup gitu ya. Aku yakin pasti mungkin teman-teman tadi Alisa juga udah ngasih tahu ya bahwa ada juga tuh ternyata capacity building atau ngumpul segala macam. Cuman apa sekali lagi yang membuat cukup berbeda adalah proses proses untuk bertanya, bahkan oh BEM UI mau mengeluarkan sikap menolak apa misalnya gitu ya, kan biasanya kita lebih ke politik ya, itu pasti nanya dulu ke ketua BEM yang lain, perlu nggak kita keluarin gitu. Aku yakin mungkin yang sekarang juga sama, nggak tahu ya, balik lagi ini pengalaman personal, itu prosesnya cukup lama sampai akhirnya untuk keluar sebuah postingan, apalagi dalam konteks politik, itu berhari-hari harus keluarnya. Tapi ketika mengeluarkan itu,
kemudian ada nama misalnya, oh ini atas nama aliansi atau koalisi BEM UI, BEM fakultas ini, fakultas ini, fakultas ini, sampai kita bisa berhasil dapat namanya ya, dikeluarkan sikapnya atas nama BEM se-UI, itu bangganya luar biasa. Jadi kalau sekarang BEM UI ngeluarin sikap, aku nggak tahu kayak gimana prosesnya, tapi kalau misalnya waktu dulu ngeluarin sikap atas nama BEM UI doang, belum cukup besar menurutku ya. Tapi kalau udah ngeluarin sikap, rilis, terus ada tulisannya di bawah atas nama BEM se-UI, itu berarti udah melalui proses politik yang panjang dan besar gitu, sampai akhirnya bisa mempengaruhi semua orang di sana untuk punya kesepakatan politik yang sama gitu. Jadi itu aku ngerasa nilai-nilainya masih ada di sana, mencoba mengakomodir berbagai macam kepentingan, tapi di sisi lain teman-teman yang kemudian juga fokus kerja departemennya yang lebih satset gitu ya, itu juga ada. Mereka yang lebih mandiri itu juga ada gitu. Kadang bahkan BEM-nya aku ngerasa ketinggalan nih sama teman-teman departemennya, sama teman-teman BPH dan staffnya gitu ya, karena mereka cepat banget kerjanya. Gitu sih. Jadi dua hal yang menurutku aku cukup bersyukur lahir di 96 akhir Desember gitu ya, sio tikus dan perantara ke 97 gitu ya, tapi tetap di generasi 97 sebenarnya. Jadi ada dua generasi yang aku lalui gitu ya. Mungkin meskipun waktu di kerja juga pasti ketemunya sama yang lebih senior gitu ya, tapi ini kan lebih lebih real gitu, dirasakan langsung dan ketemu sama mereka langsung setiap harinya. Itu kali ya yang mungkin membedakan dan menurutku jadi seru dan unik aja gitu. Mantap, mantap, mantap. Luar biasa ini. Semanik ini kalau udah menjelaskan memang secara mendetail gitu ya. Oke, mungkin langsung ke Kak Alisha gini. Apakah sependapat gitu ya? Apa ada pendapat lain gitu Kak? Justru ini aku dapat insight baru ya, karena kan balik lagi ya, Bang Manik ini pengalamannya jauh lebih banyak gitu daripada aku juga di organisasi. That's why malah aku ngelihat oke ini sebagai suatu perspektif yang baru, karena aku sebelumnya nggak pernah tahu gitu di balik layar di organisasi sebesar BEM UI gitu, kalau misalkan rilis sikap yang cukup kontroversial gitu ya beberapa tahun belakangan ini gitu. Jadi kalau dari aku sendiri sih mungkin melihat Gen Z dan peran mereka, kalau tadi dari segi politiknya, aku mungkin lebih ke segi edukasi dan development-nya ya gitu. Karena tadi udah kita udah punya pilihan yang jauh lebih banyak, dan juga mungkin teman-teman PPI kalau yang aku lihat ya dari perkembangannya di Belanda sendiri gitu. Mereka tuh rata-rata ada organisasi yang ada di kampusnya, khususnya kampus-kampus yang mungkin di kota-kota yang tergolong cukup kecil, itu tuh mereka organisasinya yang harus pakai bahasa lokal. Yang mana kita harus bisa bahasa Belanda untuk bisa included di dalam organisasi tersebut. Yang mana akhirnya kita sebagai pelajar internasional itu agak susah nih untuk mengeksplor gitu ya. Untuk eksplor diri sesuai dengan kayak mungkin kalau di Universitas Indonesia mau consulting ada share, ada MUN gitu. Kalau di mereka nggak ada gitu. That's why jadi pengembangan dirinya itu mungkin bisa lari ke PPI, dari PPI kan mereka terkoneksi dengan banyak kegiatan ya. Di situ mereka bisa dapat cukup exposure baru dan mereka bisa dapat koneksi juga gitu, dan mungkin belajar dari teman-teman atau senior-seniornya gimana sih cara mungkin sambilan kerja di luar negeri untuk cari internship gitu, karena kan pasti prosesnya berbeda juga ya sama kita yang di Indonesia gitu. Jadi mungkin kalau tadi Bang Manik lebih bahas di balik layarnya, aku mungkin di depan layarnya seperti apa gitu ya untuk teman-teman dalam pengembangan dirinya, pengembangan internalnya gitu dalam cari koneksi, karena memang organisasi ini khususnya buat Gen Z yang ada di luar negeri itu aku ngelihatnya sangat amat penting untuk itu tadi. Kalau kita berada di kota kecil, kalau kita berada di tempat yang mereka belum mengutamakan bahasa Inggris sebagai bahasa utamanya, itu cukup struggle ya kita. Karena mau bagaimanapun kalau kita di luar negeri mungkin mencari juga home away from home-nya. Jadi mungkin teman-teman yang kayak Rizky dan Ridan ngerasain juga kali ya gitu, gimana akhirnya ketemu rumah di PPI dan ketemu sama teman-teman yang dari Indonesia juga. Gitu sih kurang lebih kalau dari aku. Mantap sekali. Ini panjang sekali ya. Waduh, dua-dua narasumber ini kayaknya memang harus kita undang lagi ke webinar kedua nih. Jadi perlu dibikin jadi 5 episode kali, mungkin dari Iya, yang tadi kayaknya nih ya. riset ya, dari riset kampus juga gitu. Oke.
Mantap ini mantap. Bisa jadi tuh ide yang bagus ya Mas ya. Berarti kita tinggal ganti temanya aja ya, tapi Iya, narasumber betul. tetap. Oke oke. Karena ini kita udah apa ya? Udah dapat insight-nya udah banyak banget gitu kan dari pandangan generasi milenial dan juga generasi Z gitu ya. Mungkin waktunya juga udah over ya Mas ya sama Kak. Mungkin Iya. yang terakhir ini langsung ke Kak Alicia aja dulu. Kasih closing statement lah tentang apa yang udah kita bahas sejauh ini gitu, untuk teman-teman yang mungkin mau bergabung ke organisasi gitu ya, atau teman-teman yang masih bingung organisasi mana yang harus mereka ikuti. Monggo Kak Alicia. Oke, kalau dari aku sendiri, pertama organisasi itu kan banyak yang nanya juga ya kayak organisasi wajib nggak sih, perlu nggak sih? Itu balik lagi tadi kalau dari aku mewakili Gen Z yang sudah lebih banyak pilihan dan tahu tujuan hidupnya, aku nggak mau buang-buang waktu aku ikut organisasi banyak tapi ternyata nggak ada inputnya untuk diri aku dan perkembangan ke depannya gitu. Jadi pilih-pilihlah yang emang sesuai dengan apa yang kalian butuhkan gitu, bukan yang kalian inginkan saja. Karena kita banyak banget FOMO, waktu awal semester juga aku banyak banget FOMO ngeliat organisasi ini, temen gabung ini pengen ikut ini gitu. Tapi sebenarnya nggak ada manfaat secara direct gitu ya kalau misalkan kita ikut organisasi atau kepanitiaan tersebut gitu. Jadi satu, cari tujuannya dulu, dan kedua, manfaatkan networkingnya sekuat mungkin gitu ya. Kalau bisa jangan ada masalah sama sesama member gitu ya. Baik-baiklah. Dan karena kita nggak pernah tahu juga sih mereka ke depannya akan jadi apa gitu ya. Kita nggak pernah tahu Bang Manik tiba-tiba jadi presiden kan, amin gitu. Jadi makanya dari situ sih buat koneksi. Karena banyak banget dari teman-teman aku yang di organisasi juga akhirnya jadi ke dunia kerja profesional yang lebih 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 profesional lagi pastinya gitu. Jadi memang itu sih yang harus ditanemin menurut aku kalau dari aku gitu. Nah, terus semoga untuk teman-teman Gen Z ini nanti yang kalau nonton di channelnya PPI Dunia bisa ini ya, langsung gabung nih ke kita nih. Asik. Langsung tercerahkan gitu loh. Nah, nah, kalau dari Mas Manik sendiri gimana? Oke, ini closing statement kan sekalian ya. Benar. Oke, sebelumnya mau ngucapin makasih sekali lagi buat teman-teman yang udah undang buat diskusi. Tadinya mikir kayaknya bakalan Gen Z juga, tapi ternyata diverse ya, apa namanya, perspektifnya gitu sama Alisa. Alisa menggambarkan banget tadi teman-teman Gen Z-nya, dan aku mungkin punya beberapa senior gitu ya atau mentor-mentor milenial, jadi lebih banyak terpapar juga. Nah, ini salah satu paparan dari mentorku gitu, Bang Mujab. Dia juga visip di dan BEM UI juga. Dia selalu bilang, ini sekaligus pesan buat teman-teman semua. Tahu nggak kenapa IPK itu maksimal cuma 4? Karena 96-nya kita cari di luar kelas. Dan mungkin salah satunya adalah teman-teman mencarinya di PPI Dunia. Gitu. Itu aja, Sip. silahkan bergabung. Mantap. Ini tidak seperti yang kita ekspektasikan ya. Ternyata mantap ini, mantap banget ini. Wow, wow, wow. Ini kalau Mas, kata anak-anak yang sekarang ini, ekspektasinya gimana nih sama kita berdua nih berarti? Ya, ini ternyata melebihi ini. jauh, Ya, jauh lebih. terus kalian langsung dimarahin loh sama Betul. ketua BEM ya kan, luar Oh, biasa. luar biasa nih. Kalau kata anak sekarang itu menyala bangku. Ya. Ilmu padi, ilmu padi. Ilmu Ilmu padi. batin, Tanah mantap, mantap, duduk. mantap. Oke, karena udah di ujung acara ya, jadi kita berdua mengucapkan terima kasih kepada Mas Manik dan juga Kak Alicia atas wawasan yang berharga kan, dan juga insight dan ilmu yang sangat bermanfaat yang kita dapatkan pada podcast malam hari ini. Eh, Mungkin selanjutnya kita bisa bekerja sama lagi, kolaborasi mungkin di podcast-podcast selanjutnya ataupun webinar selanjutnya gitu ya. Jangan bosen lah untuk datang dan hadir di PPI Dunia gitu Atau intinya. kita undang secara langsung nanti ya kalau ada event ini. Mantap, bisa jadi tuh ya. Boleh banget, boleh banget. Terbangin saya dan Bang Manik ke Taiwan atau Malaysia ya. Ya. Siap, Kalian siap, riset kampus nanti kita. Iya. siap. Ditunggu kehadirannya. Oke, mungkin itu aja dari saya, dari Mas Ridan terakhir.
Thank you juga udah meluangkan waktunya buat kami, karena kita sebenarnya perbedaan waktunya dari Taiwan, Malaysia dengan Indonesia kan sebenarnya nggak jauh beda ya, sama-sama malam juga. Jadi mohon maaf kalau mengganggu waktunya juga. Terima kasih banyak sekali lagi. Oke, terima kasih. Dadah. Thank you semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.